Tapi jangan tungguin dulu imam, langsung aja. Ya. Imam lagi i'tidal. Kita datang. Ya udah takbiratul ihram, kemudian ikut i'tidal, ya. Jangan kita ruku langsung i'tidal. I'tidal aja. I'tidal, kemudian imam ruku, imam sujud. Ya. Nah, di sini bal hiya mustahabatun. Baliktah si imam itu niat sunnah untuk menjadi imam bihaqihi pada haknya si imam. Fa in lam yanwi, maka apabila si imam tidak niat berjamaah, tidak niat jadi imam, pas sholatuhu furoda, maka sholatnya dihitung seorang. Saya tadi jamaah isya, saya nggak niat jadi imam. Berjamaah sah, bapak-bapak niat jadi imam wajib, niat berjamaah jadi jamaah. Saya sendiri sholatnya sholat sendirian karena dia tidak niat menjadi imam. Ya, sholat fardu, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Jumat mah wajib si imamnya niat menjadi imam. Ya, ini kan calon imam semua ini. Ya. Pak Jubaid umpama lagi di kerjaan, imam yang dijadwalkan nggak datang. Masa Jumatannya libur? Jamaah udah nungguin banyak, ya udah maju. Ingat, niat sholat jamaah Jumat wajib imamnya niat jadi imam, ya. Wa yajuzu ayati malhur bil abdi wal baligu bil murahiqi. Dan boleh bermakmumnya orang yang bebas merdeka seperti kita nih bermakmum kepada hamba sahaya. Ini dibahas dalam fikih hamba sahaya menandakan bahwa keberhasilannya Rasulullah SAW memberantas perbudakan. Ya, dulu ada gitu, ya. Jadi boleh orang yang bebas, orang yang merdeka bukan hamba sahaya bermakmum kepada hamba sahaya. Wal balik bil murahik, dan orang yang sudah balik kepada orang yang belum balik, murahik. Ya. Murahik itu belum balik, kan kalau balik itu laki-laki usianya 15 tahun atau belum sampai 15 tahun tapi sudah mimpi kawin, mengeluarkan calon RT. Calon RT lah ya. Sperma. Kalau calon presiden kan cuma satu, RT kan banyak. Nah, ini mah belum. Baru 10 tahun, tapi bacaan Qur'annya bagus, orang mondok. Mondoknya dari TK, ya. Udah hafal Qur'an. Kita yang tua boro-boro, ya. Bacaan kuliah aja masih ketukar-tukar, ya. Enggak tamat-tamat. Ya. Surah yang pendek aja Inna Atoina masih ketukar juga. Ya, bingung. Ya. Inna yang kedua, Inanya panjang atau pendek? Ya kan? Nah, ada orang yang murahik, ini mondok nih, bacaannya bagus. Ya udah nggak apa-apa jadi imam. Belum balik maksudnya. Boleh aja. Terus Pak, kalau kayak gitu, kalau seandainya dia jamaahnya sama ibunya bagaimana? Kan maaf, anak saya belum balik nih. Berarti kan istri saya jadi imamnya itu nggak apa-apa. Kalau belum balik, belum wajib kan dia sholatnya. Ya. Iya, tapi artinya kayak yang tadi bilang hafal Quran itu nggak harus juga apa-apa. Udah hafal Quran anaknya. Iya, seandainya udah hafal Quran, ya. Dia kan belum balik. Bacaannya bagus. Iya, ibunya bermakmum sama anaknya. Iya. Karena udah bagus bacaannya dan bukan sobi, ya. Kan ada sobi, kan ada tahapan-tahapan anak itu juga ya. Anak kecil berarti belum balik, di bawah murahik, ya. Berarti ghair mumayyiz, ya. Kan mumayyiz, murahik, balik. Tamyiz itu kan bisa membedakan, ya, tapi belum balik kan. Tamyiz bisa membedakan, tapi ketika ditanya benar, itu kan tamyiz. Ya. Ditanyanya benar,
Kan kalau anak kecil kalau ditanya kemana aja, kalau ini udah bener, berarti kan udah apa ya? Udah tamyiz. Di bawah, di atas, di bawah murahik ya. Murahik kemudian balik. Iya. Ya kalau hitan udah itu mah sunnahnya hitan itu kan sebelum balik. Ya, kalau udah balik mau wajib dia hitan. Ya kalau umumnya sih kalau udah mondok mah udah hitan sih. Ya, umumnya. Tapi kalau anak sekolah masih banyak tuh yang belum hitan. Kadang kelas SMP ya. Ada yang SMP belum hitan ya? Hah? Ya kan? Nah, iya. Nah, walaupun dia sudah murahik, ya, walaupun dia sudah balik umpama, ya, belum hitan, ya, karena kita khawatir dia bersucinya, ya kan ada kekhawatiran bersucinya. Kalau mau bersucinya dia apik, mau diselekan dulu ya, ribet juga sih. Setiap bersuci kan harus dikupas, ya. Kalau belum hitan. Hitan mah udah sebelum balik dah di hitan. Di sini kan nggak dibahas masalah hitan atau nggak hitan ya. Di sini murahik. Jadi boleh kita seorang yang sudah balik bermakmum kepada yang murahik di bawah balik dengan catatan yaitu syaratnya tadi. Udah di hitan, kemudian bacaannya memang fasihan ya kan. Wala tasihhu qudwatar rajuli bimra'atin, dan tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki kepada perempuan. Ya, istrinya hafal Quran, dianya boro-boro Quran. Ya, emang ya seperti itulah, beda ya. Belum bisa baca Quran umpama, tetap si laki-laki itu harus belajar dan menjadi imam. Tidak sah dia bermakmum kepada istrinya. Tidak sah bermakmum kepada perempuan. Wala bikhunsa, dan juga tidak sah laki-laki bermakmum kepada bencong. Bencong itu yang ada dia punya alat dua. Laki-laki punya, perempuan punya. Ya. Nah, biasanya ke dokter tuh dioperasi, dihilangkan. Dia condongnya kemana? Muskil, ya. Khunsa muskil itu yaitu yang dia punya alat dua. Wala khunsa muskil bimra'atin. Wala khunsa muskilin bimra'atin, dan tidak sah juga si khunsa ini bermakmum kepada perempuan. Wala bimuskilin, juga sama-sama dia bermakmum, tidak bisa. Jadi harus ke laki-laki aja. Ke perempuan tidak bisa, ke sesamanya juga tidak sah berjamaah. Tapi kalau yang memang bukan hunsa, dia memang laki-laki, tapi laganya perempuan, itu penyakit, teman-teman. Ya, penyakit kejiwaan itu. Ya, bukan hunsa, dia emang apa ya, terlahir emang laki-laki dia. Cuman karena pergaulan akhirnya jadi bencong-bencongan. Nah, itu mah namanya rujuliyati, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, itu berbahaya. Itu mah penyakit. Kalau ini mah memang dari sononya, ya, ada. Wala qari'in, aslinya wala tasihhu qudwata qari'in. Wala qari'in wa huwa man yasunul fatihata, orang yang bagus Fatihahnya. Ay la yasihu iktida'uhu,
itu tidak sah bermakmumnya seorang yang bagus bacaan Fatihahnya bi ummiin kepada orang yang umi, wa huwa man yakhil bi harfin aw tasdidatin minal Fatihah. Itu orang yang merusak huruf atau tasdidnya Fatihah. Jadi nggak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, gak ada tasdidnya. Ya. Atau rusak hurufnya. Al-ha dibaca al-ha pakai ha gede, ya. Alhamdulillah atau alhamdulillah pakai kha. Ya. Jadi yang benar baca Fatihahnya tidak sah sama dia, tapi jangan ngajak orang. Ini mah kampanye, jangan. Kita doang nih yang bisa baca Fatihah, benar baca Fatihahnya, tidak sah bermakmum kepada orang yang Fatihahnya salah. Nah, kalau yang lain, ya kalau yang masing-masing ada yang salah, sama aja, nggak ada masalah. Yang ini si imamnya hanya suka ketukar, yang makmumnya juga sama masih ketukar-ketukar, ya udah saja. Itu mah ya. Yang benar baca Fatihahnya, ya, maka tidak sah bermakmum kepada dia yang Fatihahnya masih acak-acakan. Jangan kampanye, jangan bermakmum ke si fulan, jangan. Orang sama-sama dia masih ada yang salahnya, ya udah. Ya, cuman beda salahnya. Si ini masalahnya di sini belum benar baca Fatihah, sama-sama belum benar, belum pas, ya udah biarin aja. Jangan kampanye pakainya. Ya, kita udah belajar Fatihahnya benar nih menurut tajwid. Ya, tidak boleh kita bermakmum kepada dia. Jadi Fatihahnya dia mah tasdid melulu. Banyak tasdidnya kan, tasdid Fatihah ada berapa? 14 ya? Ya kan? Bismillah kepada Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah 3 tuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Berarti 4. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim 2. Berapa ya? Berarti 6 ya. Maliki yaumiddin ada 1. Ya kan? 7. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 9. Ihdinas siratal mustaqim 1. Jadi 10. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa tuh? 13 sama 14? Salah kali, 14 kan? Ya. ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 3 tuh. Bismillah kepada Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ada 2, bukan 1. Kan lillahi. Ya. Benar ya, tadi ada 1. Ya. Ya, lillahinya tadi enggak dihitung, ya. Ada 14 ya. 14 orang ulama udah 14 gitu. Jadi tasdidnya Fatihah itu ada 14. Jangan ditambah, jangan dikurang. Udah 14 Fatihahnya. Itu barangkali sampai di sini dulu ya. Karena ada acara ini. Jadi pertama, niat jadi imam di dalam sholat selain Jumat hukumnya sunnah. Kalau tidak niat jadi imam, maka dia sholat sendiri. Sah berjamaahnya bagi si makmum yang niat berjamaah. Kalau makmum wajib. Tapi kalau sholat Jumat, maka wajib si imam niat jadi imam. Kalau tidak, maka tidak sah Jumatnya. Ya kan? Karena tidak berjamaah imamnya.
Itu barangkali ya. Nah, terus kemudian tidak sah bermakmum kepada perempuan, laki-laki mah ya. Kepada unsa, laki-laki harus menjadi imam. Makanya harus belajar. Di rumah harus jadi imam. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau tadi yang banci kan memang ada punya dua kelamin. Iya, Terus setelah dioperasi dia sudah menjadi laki-laki. wanita laki atau apa ya jadi laki lah. Nah itu bagaimana? Kalau Itu laki-laki udah. jadi Kalau dia sempurna laki-lakinya. sempurna gitu. Iya. Jadi itu udah di seandainya memang punya bacaan bagus itu udah boleh jadi Udah laki-laki kan bukan unsa lagi. imam. Kalau sifatnya udah laki-laki, udah dibuang pan unsanya itunya. Yang ini emang muskil, artinya tetap dia punya dua muskil. Ya. Kayak dihilangkan ya, yang perempuannya berarti dia laki-laki. Ya, normal laki-laki. Ya, ada lagi. Ya. Konteks kita masalahnya. Saya belum ngerti masalah fidyah itu ya. Sebenarnya kalau fidyah itu hukumnya untuk mengganti sholat atau mengganti puasa. Oh, fidyah. Ya. Iya. Fidyah itu mengganti sholat, mengganti puasa. Ya kan? Fidyah itu bagi orang yang pertama perempuan yang lagi menyusui atau hamil, karena dia tidak berpuasanya takut kepada anaknya, khawatir kepada anaknya, ya. Kalau yang sedang hamil atau menyusui, maka tidak puasanya boleh, tapi nanti diganti dengan qada dan fidyah, karena dia khawatir kepada anaknya. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya, karena lagi menyusui atau lagi hamil, khawatir sakit, maka dia hanya wajib qada. Kemudian orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, maka wajib fidyah. Kapan? Setiap hari. Ya. Boleh dikumpulkan kalau yang sudah lewat. Kalau yang belum jangan. Ya. Jadi sebulan bayar fidyah, tapi di akhir. Bukan baru mau masuk Ramadan udah bayar sebulan. Ya. Itu fidyah. Nah, kemudian ada kaul ulama juga yang dikiaskan kepada sholat, ya. Mengganti sholat kalau memang itu orangnya rajin sholat, kemudian ketika sakit, kan sholat itu wajib terus sampai umur kita habis kan. Kalau nggak bisa sambil berdiri, sambil berbaring nggak bisa celentang, kemudian dengan bacaan sholat gitu. Kemudian nggak bisa, maka dengan isyarah, kedip mata pun udah bisa kedip, ya udah selesai. Masih ada di hati, ya, hati kita sudah tidak bergerak, itu udah mati, ya. Nah, kemudian bagaimana wudunya? Wudunya menurut mazhab Syafi'i itu, ya, barang siapa yang tidak menemukan air atau tanah untuk bertayamum, maka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, hormat waktu. Ya, kalau nggak ada yang nolong, kalau yang nolong boleh dibantu diwuduin. Ya, kalau memang nggak boleh tidak boleh terkena air, berarti tayamum. Nah, yang menolong nggak ada, nggak paham, boro-boro buat nayamumin kita, dia juga nggak tayamum, ya kan? Ya udah, sholat dihormat waktu, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Ya kan? Nanti kalau kita sehat, qada. Terus kalau yang meninggal, Ya diampunkan dosanya oleh Allah karena dia udah sholat.
Nah, kita yang hidup, karena kita nggak tahu ya dia sholat atau tidak, ya, maka dengan keikhtiatannya, ya, kalau yang ada tuh ya, yang ada itu difidyahkan sholatnya, apa gitu kan? Itu aja. Kalau yang mampu dan tidak menggantikan, nanti kalau menggantikan mah nanti aja dah, ya difidyahin aja, dihitung ya. Fidyah itu kan satu mud ya, satu mud itu seliter kurang dikit ya. Nah, udahlah jangan kurang-kurang seliter aja gitu ya. Kalau itunya kan seliter kurang satu beras gitu, beras didiriin. Nah, kurang beras berapa senti sih? Enggak sampai 1 senti ya. Nah, gitu kurang segitu ya udahlah 1 liter aja ya. Jadi 1 hari puasa berarti 1 liter 1 mud. Nah, itu fidyah. Bisa. Saya pernah di media sosial ya, itu katanya untuk membatalkan kedua yang mungkin masa lalu tidak sholat, itu kita di hari Jumat di bulan Ramadan itu bisa dibatalkan saat dulu kita pernah sholat masih muda. Ya, kalau kita memang sayang sama orang tua, kemudian kita sholat diniatkan untuk mengganti atau membadalkan, ya boleh aja. Perkara tergantikan atau tidak itu kan urusan Allah, ya kan. Jelas kita berbuat baik, silahkan aja. Ya. Kita sholat. Dan juga di tradisi Betawi ya, saya dulu tinggal di Cibondo. Ya, mereka dikasih kayak 3 gitu beras, saya nanya ini kurang ya. Ini buat dia saat dia dulu itunya tidak mengerjakan dulu harus dibayar dulu. Jadi ya itu mah keikhtiatan ulama. Ya, dan artinya kalau memang itu ada ya untuk sedekah, kan irhamu mautakum bisodakoh. Ya, sayangilah mayit di antara kalian dengan bersedekah, sedekah untuknya, gitu kan. Sedekah itu apa aja. Nah, kalau nggak ada harta, ya bersedekah dengan bacaan Al-Quran, gitu kan. Bacaan Al-Quran, sedekah. Sedekah itu ya ada yatim sedekahlah buat si mayit, gitu kan. Apalagi kalau memang hartanya ada, dia ada warisannya, ya lebih dianjurkan lagi untuk disedekahkan sebagian. Ada hak-haknya. Jadi nggak ada yang sia-sia, semua ada hitungannya. Kalkulator Allah lebih canggih ya. Kalau nggak mengganti berarti sia-sia, nggak ada sia-sia. Semua amal kebaikan itu ada. Ya. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti dibalas oleh Allah semua pahala, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Sedikit pun tidak akan tertinggal, sehingga orang-orang yang celaka itu melihat itu diceritakan dalam surat Al-Kahfi kan ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini ya? Sehingga tidak ada sedikit pun yang tidak tertulis, semuanya ada. Ya, wailaka kan ini awalnya. Jadi perbuatan yang baik itu semua akan dicatat. Tidak ada yang sia-sia. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan, masih di dalam sholat berjamaah. Nanti ada syarat dan rukunnya. Setiap ibadah itu ada syarat, ada rukun, ya pasti. Wallahu a'lam bishawab. Di JCB itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.